Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtujana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di sore yang penuh keberkahan ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu ibadah wajib kita, yaitu puasa Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore yang penuh dengan kemuliaan ini, kita akan membahas salah satu sifat mulia daripada Rasulullah SAW yang tercantum dalam sebuah ayat Al-Quran tentang teladan akhlak yang ada pada diri Nabi. Akhlak tersebut adalah anugerah dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, maupun kepada umatnya. Perangai dan akhlak yang baik itu adalah kelembutan, mudah memaafkan, memohonkan ampunan kepada Allah untuk saudaranya, mudah bermusyawarah, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan pergi menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebagian perkara. Jika engkau bertekad untuk melakukan sesuatu perbuatan, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat di atas menegaskan satu prinsip yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, yaitu bersikap lemah lembut, sebab dengan kelemah lembutan hati yang keras akan luluh. Sebaliknya, jika keras justru akan membuat orang-orang lari menghindar. Ayat di atas juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa memaafkan kaumnya yang berbuat salah. Dalam perjalanan dakwah, tentu Nabi banyak menjumpai kaum-kaum yang menolak dakwahnya Nabi, dan beliau selalu berlapang dada memaafkan. Seperti salah satu peristiwa di Taif. Salah satu sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dalam dakwah Rasulullah SAW yang menggambarkan kelembutan hatinya adalah di saat mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Islam dengan ajakan yang santun, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Nabi mengajak mereka untuk mengimani agama Islam tersebut. Dan namun tak disangka, respon penduduk justru sangat buruk. Mereka menolak mentah-mentah ajaran Nabi Muhammad SAW.
Tidak hanya itu, mereka juga beramai-ramai mengusir Nabi dengan perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh. Dari anak-anak, orang tua, muda, semuanya melempari Nabi dengan kerikil, bahkan sampai mencaci Muhammad pendusta. Maksud hal itu, malaikat Jibril sedih, sakit hati, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membumi hanguskan seluruh penduduk Taif. Jika perlu, Jibril akan membalikkan gunung-gunung agar mereka semua binasa. Namun dengan bijak, Nabi menolak sama sekali tawaran Jibril itu. Nabi memaafkan mereka semua, bahkan mendoakan agar mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Nabi berpikir bahwasanya dakwah Nabi itu berjangka panjang. Jika sekarang mereka tidak bisa mengimani, Nabi yakin bahwasanya anaknya akan dapat mengimani Islam. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan bukan pula orang yang melaknat, akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadikan penyuruh, membawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari kisah penduduk Taif ini, sebagian dari kisah yang adalah salah satu sebagian dari kisah yang menunjukkan besarnya kasih sayang Rasulullah SAW dan berinteraksi dengan kaumnya. Berkat sikap tersebut, Nabi sukses besar dalam mendakwahkan ajaran Islam. Padahal dalam catatan sejarah disebutkan tidak sedikit orang-orang yang menentang keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi bukti bahwasanya kelembutan mampu menundukkan kekerasan. Seberapapun hati tidak menerima, tapi berkat kelembutan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, saat ini agama Islam berkembang besar di seluruh dunia. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada sikap Nabi yang penuh dengan lembut. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemula, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'jana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqta'jana.